Allah itu sudah berkehendak sebelum ada sesuatu. Ada bayar kan? Allah itu sudah berkehendak sebelum ada sesuatu. Nah, itu namanya apa tadi? Suluhi qadim. Sebelum ada bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, nabi, semuanya sebelum ada sesuatu Allah sudah berkehendak. Berkehendak bagaimana? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Nah, ini namanya suluhi qadim. Berarti apa panjang ni? Kamu faham lah bahawa kudrah Allah sebelum ada sesuatu, kudrah Allah sudah ada. Apa hikmah daripada suluhi qadim kita belajar ini? Menentang filsafat atau logika atau ideologi orang yang berkata sebelum ada sesuatu belum disebut sesuatu. Ya kan? Ya kan? Yang kali Puan bahas. Jadi ingat tema kita ni adalah kita ni bertemu lebih dalam dalam kudrah Allah. Yang pertama, kudrah Allah adalah suluhi qadim. Definisinya apa? Sebelum ada sesuatu sudah ada kudrah Allah. Apa hikmahnya belajar itu? Menepis logika filsafat yang berkata sebelum ada sesuatu itu tidak ada sesuatu. Nah, maka kita bantah dengan suluhi qadim. Kabeh. Yang kedua. Yang kedua, kudrah Allah itu mungkin pada barang yang lagi akan datang. Kalau bahasa kita, sebelum ada sesuatu Allah itu punya kehendak bisa membuat sesuatu itu jadi sesuatu, bisa membuat sesuatu itu tidak jadi sesuatu. Ya kan? Faham kan? Sebelum ada sesuatu. Jadi sebelum ada sesuatu belum ada. Tapi Allah punya kehendak sebelum ada sesuatu Allah bisa mengadakan sesuatu, Allah juga bisa meniadakan sesuatu. Meniadakan sesuatu tapi sesuatu itu belum ada. Kalau kita nggak bisa, kita meniadakan sesuatu kalau sesuatu sudah ada. Nah, ini tisu. Tisu ini sesuatu, bisa nggak kita meniadakannya? Bisa. Simpan. Nah, itu manusia. Ini air ini sesuatu. Atau air ditaruh di sini, bisa nggak meniadakannya? Bisa. Kalau sudah ada sesuatu, simpan. Ada deh. Nah, Allah punya kudrah sebelum ada sesuatu. Allah punya kehendak bisa membuat sesuatu itu walaupun belum ada, bisa meniadakannya, enggak jadi walaupun tidak ada. Nah, ini namanya mungkin yang lagi akan datang. Sudah? Kamu faham kan? Yang ketiga itu mengadakan oleh Allah Ta'ala akan sesuatu dengan dia pada barang yang lagi akan datang, dan yaitu setengah daripada segala bagi ta'alluq tanjizi hadis. Menyobah katanya orang awam, ada sesuatu yang sedang terjadi, yang sedang kun fayakunnya sedang terjadi. Ada yang benar gimana? Ada yang benar mandung golongna tau. Tapi Allah punya kehendak, ada yang golongna jud, Allah nak kehendak jud jadi pugot atau jud hanya jadi pugot. Yang kele karab jadi. Ini bahasa dia apa? Sengaja lu pakai surah lagi untuk lebih memahami. Contoh, Allah sedang membuat Nabi Adam. Adam itu bahasa lainnya
sedang membuat. Kemudian bahasanya sedang membuat. Berarti wujudnya sedang ada. Allah punya kehendak bisa menjadikan sesuatu yang sedang ada itu menjadi tiada, bisa Allah lanjutkan menjadi ada. Apa kan? Kemudian nyadanya lanjut lagi. Naik lanjut dulu. Kita contoh proyek. Lanjut dulu. Acun teh punya proyek itu. Kena oleh presiden tu. Lanjut menghana harga bank. Hancur. Kalau Allah bisa begitu. Ini namanya tanjizi hadis. Tanjizi hadis itu artinya sesuatu yang Allah buat itu sudah mulai ada. Itu namanya tanjizi hadis. Sesuatu yang belum ada sama sekali namanya suluhi qadim. Belum ada, sedikit pun belum ada. Nah, kalau sudah ada sesuatu baik rancangannya atau yang sudah tercipta sedikit, itu namanya tanjizi hadis. Hanya ilmu tauhid, bahasa tauhid, mafhum kan? Ada yang golongna sapu baik rencana ataupun yang tetap itu disebut suluhi qadim. Kalau yang belum ada atau yang selagi akan ada tanjizi hadis. Kabeh. Itu yang ketiga. Yang keempat itu keadaan mungkin pada ketika wujudnya. Ketika wujudnya. Nih. Aqua sudah ada. Tisu sudah ada. Nabi Adam sudah ada, bumi sudah ada, matahari sudah ada, bintang sudah ada, semua sudah ada. Maka Allah juga tetap punya kehendak. Sesuatu yang sudah ada bisa Allah meniadakannya, bisa Allah mengadakannya. Mudah. Memahami ini mudah, anak tak payah. Intinya adalah yang sudah ada pun Allah bisa meniadakannya, Allah bisa mengadakannya lagi. Itu namanya apa tadi? Itu namanya adalah Allah berkehendak yang mungkin pada wujudnya. Hanapu hafai istilah tauhid, hanapu nunggu. Yang penting buku milai. Mantu puji hafai istilah tauhid, hanapu bukunya bahaya. Jadi yang penting buku milai. Kalah. Tak habis itu yang kelima. Yang kelima mengadapkan oleh Allah Ta'ala akan sesuatu dengan dia, dan yaitu setengah daripada bahagi ta'aluk tanjizi hadis. Meniadakan. Nih, Adam itu sedang dibuat. Nabi Adam itu sedang dibuat, belum jadi. Maka Allah punya kehendak bisa membatalkannya. Ada? Apa kan? Anda tak payah dia. Ini kudrah. Sedang dibuat, Allah bisa meniadakannya. Itu kudrah Allah. Ini Anda tak payah. Kemudian yang keenam, keadaan mungkin itu pada ketika Adamnya di dalam genggaman kudrah dengan makna bahwa Allah Ta'ala jika menghendaki mengekalkannya atas Adamnya, mengekal ia. Nih, Adam itu sudah ada, Nabi Adam. Allah hilangkan Nabi Adam, tak ada lagi. Berarti Adam kenali kan? Adam tak ada lagi. Allah itu punya kudrah, bisa Allah buat lagi Nabi Adam walau sudah mati. Jadi kudrah Allah itu di mana aja ada. Sebelum ada sesuatu Allah sudah berkehendak, sesudah ada sesuatu Allah sudah berkehendak, setelah tak ada sesuatu Allah bisa berkehendak, semua Allah bisa berkehendak. Ini rincian penjelasan. Menyuhana mufum cip luncok ada awal lagi urungku. Pokoknya Allah Maha berkehendak juga be. Hanya juga nampu putih. Okay? Kalau ilmu ini tak faham, ingat saja bahwa Allah Maha berkehendak segala sesuatu. Tapi maka yang ketujuh, yang terakhir adalah bahwa Allah mengadamkan Allah Ta'ala akan sesuatu dengan dia pada ketika bangkitnya.
dan seterusnya. Ini bangkit. Ketika Nabi Adam ada, Allah bisa berkehendak. Ketika Nabi Adam belum tercipta, Allah berkehendak. Ketika Nabi Adam tadi yang sudah ada ditidakadakan menjadi ada lagi, Allah berkehendak. Nah, ini putra Allah Subhanahu wa taala. Sudah yang habis, belum beri kesimpulan. Padahal menyata baca penuh tang habis 15 menit, 60 baca li. Belum beri kesimpulan macam. Oleh karena itu, kehendak Allah itu semuanya hanya kepadanya. Tak ada satupun yang bisa menyebabkan Allah berkehendak karena sebab manusia atau makhluk. Apa hikmah kita belajar ini? Ternyata sealim-alimnya ulama, walau dia alim, yang seharusnya bagi kita dia masuk surga, ingat Allah punya kehendak. Bisa jadi Allah masukkan dia ke dalam neraka. Benar kan? Benar kan? Jadi kita sudah belajar bahwa Allah punya kehendak segala sesuatu. Menyubah hari orang Aceh, alah ubi-ubi galak Allah juga. Yang benar juga. Yang segala sesuatu yang dalam surah punanya ubi galak Allah juga, galak Allah juga. Yang benar bahasanya. Ya, surga punya Allah, ulama punya Allah, neraka punya Allah, semua punya Allah. Jadi ubi galak Allah. Oh, Allah ingin masukkan ulama dalam neraka, silakan. Semuanya punya Allah. Oh, Allah ingin masukkan penzina dalam surga, silakan. Semua punya Allah. Ya, kemudian. Nah, jadi oleh karena itu ini pelajaran bagi kita bahwa sebenarnya tidak semuanya orang yang solat itu diterima Allah. Namun pesimis. Ada orang pesimis tengku mudah-mudahan napus semayang ni. Mau napus semayang ni namun surga aja mana? Enggak juga. Enggak juga. Ada rencana orang enggak mau solat lagi karena katanya solat bukan jaminan masuk surga. Kayak begitu. Itu kehendak Allah, kudrah Allah. Tapi kalau enggak solat masuk neraka juga kan sama juga. Untuk puji. Yang mana apa? Lo ulang 3 kali tengku kan? Saya ulang sekali lagi. Saya ingin sampaikan mudah saja. Saya ingin sampaikan bahwa Allah itu punya sifat qudrah, artinya berkehendak atau berkuasa. Itu arti umumnya. Arti yang lebih dalam lagi para alim ulama bagikan 7. Ya gitu. Yang pertama, ini saya acak. Yang pertama, Allah itu sebelum ada sesuatu terjadi, Allah berkehendak. Yang kedua, setelah ada sesuatu, Allah bisa berkehendak. Yang ketiga, sebelum ada sesuatu, tapi selagi akan ada sesuatu, Allah berkehendak. Lalu setelah ada sesuatu, lalu Allah hilangkan sesuatu, yang ketidakadaan sesuatu pun Allah bisa berkehendak. Jadi mudah-mudahan kita pahami bahwa kudrah Allah itu segala sesuatu terjadi. Yang kemudian, ini namanya ta'alluq. Bahasa tauhid apa? Ta'alluq. Ta'alluqnya menyebut bahasanya orang Aceh. Kalau bahasa kita orang Aceh, hubungan. Allah itu berkehendak itu bagaimana hubungannya? Gitu. Walau Allah tak perlu namanya hubungan. Ya, belum beri contoh. Saya kasih contoh. Kalau saya berdoa, ya Allah, jadikan masjid ini masjid yang banyak jamaah. Contoh. Setelah saya berdoa, 2 hari kemudian jamaah ramai datang. Saya mau bertanya, itu datangnya jamaah ramai itu berkat doa saya atau berkat kehendak Allah karena sebab doa saya, atau kehendak Allah tanpa ada sebab doa saya? Yang 4 kan? Coba ulang.
Saya berdoa agar Masjid Punge ini banyak jamaah. 2 hari kemudian ramai jamaah. Maka pertanyaannya, ramai jamaah itu apakah karena doa? Satu. Yang kedua, ramai jamaah itu apakah karena kehendak Allah disebabkan doa, atau ramai jamaah karena kehendak Allah tanpa disebabkan sesuatu apapun? Yang kedua kan? Jawabannya yang ketiga. Allah berkehendak bukan karena sebab doa. Wah, kok bisa gitu Tengku? Kalau Allah berkehendak karena sebab doa manusia, berarti kehendak Allah punya sebab. Allah berkehendak tak punya sebab. Ini hikmah kita belajar ini. Kalau Allah berkehendak punya sebab, berarti ada yang mencampuri kehendak Allah. Apa itu? Sebab. Apa itu sebab? Makhluk. Sebab itu tak pernah terputus dari namanya waktu. Apa itu? Apakah waktu bisa ikut campur kehendak Allah? Enggak. Jadi benar-benar baik sangat ada pegah wak ngong dan kah kaya kerana doa tu. Kamu kaya kerana doa saya. Oh, enggak bisa. Semuanya karena Allah. Jangan lupa. Tapi teori yang semacam ini disalahgunakan oleh kaum Jabariyah. Hanya penting aku. Konsep begini itu betul, tapi disalahgunakan oleh Jabariyah. Parti awak kedih bagian Nagan. Ada golongan yang menganggap semuanya hakikat. Kembali kepada Allah, hakikat. Kita tanya semua yang hakikat, puasa hakikat, sedekah hakikat, berjumbu hakikat, berzikir hakikat, mandum hakikat. Sehingga truklah haba hanapu sama yang lain, yang penting hakikat. Salahnya. Konsep yang saya sebut tadi itu disalahgunakan oleh Jabariyah. Mereka memakai konsep ini, mereka bilang semua kehendak Allah. Apa yang terjadi? Orang terpencung kehendak Allah. Kamu berzina? Ya. Kehendak Allah. Itu bahayanya. Hai mutu di kampung bunge nak urung jak temecu kata go. Mencuri ya? Ya. Kenapa mencuri? Kehendak Allah. Naklah. Naklah. Hati-hati konsep ini disalahgunakan. Maka saya selalu sampaikan kepada jamaah, syariat dan hakikat itu dua-duanya perlu. Munyo syariat aju-aju, kafe dah nunggu, 4 kafe. Lagi contoh tuan-tuan sebut bunuh doa. Saya selalu syariat aja nunggu. Enggak mau hakikat. Bisa kafir. Kenapa? Nanti kejadian kayak tadi, bahwa dia menganggap ramainya jamaah Punge karena doa saya, itu kafir itu. Kok kafir? Bertentangan dengan ayat Al-Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu ini hati-hati. Ada orang hakikat aja, syariat enggak ada. Nya kafir sih tu. Ya bukan nampu sama yang ni, yang penting kau hati wa Allah juga ni. Mencuri? Ya. Kenapa mencuri? Kehendak Allah. Berzina? Ya, berzina. Kehendak Allah. Waktu dia tanya 4 dalil, mana dalil? Itakat dalilmu. An tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Engkau percaya kepada qada baik, qadamu mencuri, qadamu berarti kehendak Allah. Kafir. Makanya almarhum Abu Yamudawali Al-Khalidi di dalam kitab beliau Permata Intan, beliau pernah berkata, syariat dan hakikat itu jangan tinggalkan. Bagaimana cara mengamalkannya? Allahu Akbar. Ini syariat. Menjalankan syariat. Solat. Setelah solat, Assalamualaikum warahmatullahi, baru pulangkan ke Allah. Ini namanya hakikat.
ya Allah, saya sudah sholat, saya sudah menjalankan syariat, semuanya saya kembalikan kepadamu ya Allah. Kau terima alhamdulillah, kau enggak terima pun alhamdulillah. Itu jalankan syariatnya dulu. Seorang suami yang punya istri dan anak, syariatnya apa? Cari uang. Dapat uang, hakikat atau syariat? Hakikat. Syariatnya apa? Cari uang, wajib. Makanya cari uang itu wajib, dapat uang tak wajib. Kenapa? Allah yang kasih. Ya kan gitu kan? Nah, maka oleh karena itu saya sampaikan ada dua kasus yang terjadi di masa Rasulullah. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah besok hari kiamat yang sudah berkehendak masuk neraka, yang masuk surga? Begitu konsepnya ya Rasulullah? Iya, kata Nabi. Betul itu. Terus apalah guna kami sholat ya Rasulullah, yang ujung-ujungnya masuk neraka? Ini kan sahabat bertanya, apa gunanya sholat ya hakikatnya ujungnya nanti masuk neraka? Apa Nabi bilang? Iya juga ya. Nabi jawab, if'al, kau lakukan seperti mana biasa, sholat terus, sholat. Ya, kayak gitu kan? Nah, itu kasus pertama. Nabi jawab, Nabi ingin bilang sholat terus, nanti masalah terima nggak terima pulangkan hakikat kepada Allah. Ya kan? Allah itu maha baik, tenang aja, Allah nggak jahat sama kita. Allah nggak jahat pada kita. Satu kasus yang kedua, saya selalu sampaikan kepada jamaah, Nabi pernah setelah sholat didatangi sahabat juga ikut sholat, lalu Nabi melihat seekor unta yang tak terikat di luar masjid. Nabi tanya, itu unta siapa? Unta saya Nabi. Kenapa kau tak ikat untanya? Nggak apa-apa Nabi, kalau hilang pun nggak hilang, saya kembalikan kepada Allah. Ini hakikat. Apa Nabi menyetujuinya begitu? Tidak. Nabi ajarkan jangan begitu caranya. Ikat dulu untanya, baru setelah itu pulangkan kepada Allah. Nabi ingin ajarkan, lakukan syariatnya dulu, baru kami perkara. Nah, kita ini tadi sedang belajar tentang hakikat kudrah Allah. Apa inti kita belajar? Intinya kita belajar dari kudrah tadi, sesungguhnya segala sesuatu itu semua kehendak Allah. Apa lantas bacot-bacot tapua kedih wa Allah? Tak boleh. Lakukan syariatnya, baru pulangkan kepada Allah. Ya. Karena besok di hari kiamat tidak semua solat diterima. Tapi ingat, ada orang yang kadang solatnya sedikit sombong, Allah terima. Anang formnya kan? Anang formnya orang di hari kiamat. Nanti orang khusyuk semayang, baca rakaat pertama surah Baqarah. Rakaat pertama surah Baqarah, rakaat kedua surah Al-Imran lagi. Betul-betul khusyuk. Apa sudah jaminan diterima? Belum tentu. Ternyata di hari kiamat ya Allah terima orang yang telah datang di belakang masmu. Itulah terima itu, semuanya enggak terima. Enggak tentu. Maka oleh karena itu Nabi mengajari solatlah terus seperti mana biasa. Setelah itu baru lapor kepada Allah, ya Allah, sudah kujalankan umrah, sudah kujalankan haji, sudah kujalankan zakat, sudah kujalankan puasa, sudah kujalankan solat, semuanya aku kembalikan kepadamu ya Allah. Kau terima alhamdulillah, kau tak terima pun alhamdulillah. Baik ya. Jadi itu kenapa? Kenapa ni? Mana? Nyawa kami. Hah? Tadi mau ya. Nyawa. Tadi berarti mentong bahasa zat mana? Ya. Berarti di saat kamu tanjizi hadisnya, apakah di saat penciptaanmu atau dari ada? Tanjizi hadisnya wujud makhluk kana. Tanjizi hadis.
Maksud kananya kana bak masa azali. Golom naino. Tajzi hadis. Ya kan? Kemudian suluhi qadimnya mutapu hana. Membacut hana dong. Tetap Allah yang hana tepu dong. Yang suluhi qadim. Tajzi hadis benihnya sudah ada, rancangannya sudah ada, atau makhluknya sudah selagi akan ada. Itu tanjizi hadis. Menyebut adanya sudah berwujud lah. Berwujud ini bukan sudah berwujud berbentuk. Bisa jadi rancangannya sudah ada, itu juga disebut tanjizi hadis walau manusianya belum ada. Tanjizi hadis. Itu dia, ya. Kau mana hadir hafainya anak-anak pu, yang penting kalau dah pahami yang puai long tuan sampaikan yang kaju. Baik ya, kita kasih kesimpulan biar enggak bingung. Kesimpulan kita ngaji malam ini adalah ingat Allah Allah punya kehendak, bisa berkehendak segala sesuatu. Apapun itu Allah punya kehendaknya. Habis? Itu benar ini. Aja. Nak bertanya ni? Habis. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekianlah kajian singkat kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan diberi oleh Allah kedekatan kita lagi kepadanya, menambahi iman kita oleh Allah, beri syafaat dari Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bis-shawab. Sallallahu